kita akan mulai doa kita malam hari ini. Kita mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan atas seluruh hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, bahwa hadirat-Mu turun ke atas kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan memberkati kami, melindungi kami, dan juga mengurapi luar biasa atas kami Tuhan. Demi nama Yesus kami siap memulainya. Haleluya. Amin. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, haleluya, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang baik dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang baik dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang baik dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang baik dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum Engkau. Sekali lagi ku kagum akan Engkau, akan Engkau. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga hamba-Mu sebagai gembala ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang harus kami atasi, apa yang kami pikirkan, apa yang kami harus katakan, dan apa yang akan kami perbuat Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan atas kami senantiasa. Serahkan keluarga kami yang ada di Depok, keluarga kami yang ada di Lampung, di Kalimantan, dan juga di pulau-pulau lain. Tuhan berkati luar biasa. Berikan kami hati seorang hamba yang melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berikan pula untuk para penilik wilayah Tuhan, Pak Po dan juga Bu Marta, supaya ada dalam anugerah Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menjadi penilik yang baik, yang peka terhadap apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Kami berikan pula ketua-ketua komsel Tuhan, baik itu ketua komsel di Sawangan, di Peci, di Pasir Putih, dan juga di Dipo. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya mereka menjadi alat untuk perpanjangan gembala, untuk bisa mengatur, bisa melayani dengan sungguh-sungguh hati. Karena sebagai perpanjangan jemaat, tentunya ketua komsel ini harus seperti seorang gembala adanya, memperhatikan tubuh jiwa roh setiap anggotanya, dan juga menanyakan dan
memberikan penghiburan, kekuatan senantiasa, supaya setiap komsel-komsel ini boleh hidup Tuhan, dan melalui ketua-ketua komsel yang memiliki visi dan juga memiliki hati seperti seorang gembala, maka komsel akan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pula untuk ketua-ketua komisi Tuhan, baik itu komisi sekolah minggu, komisi anak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Komisi youth ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, komisi profesi ke dalam tangan Tuhan, komisi wanita ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, komisi pria juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya komisi-komisi ini menjadi sebuah media pelayanan yang baik untuk melayani jemaat Tuhan lebih luas lagi Tuhan, sesuai dengan generasi yang ada, sesuai dengan umur, dan juga sesuai dengan minat bakat yang ada pada komisi-komisi ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami menyerahkan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Untuk spesial hari ini Tuhan, terima kasih Pak Herman boleh melewati semuanya dengan baik. Dan kami minta kekuatan Tuhan lipat atas Pak Herman, supaya di dalam pemulihan ini sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang memberikan kekuatan Pak Herman. Sementara nanti tidak bekerja untuk penyembuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber rezeki, dan kami serahkan keluarga Pak Herman Buleni Amil ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya, dan juga keluarga kami yang sakit Tuhan, baik itu Pak Hartono, Bu Marta, Bu Cindy, dan juga Pak Rio, bahkan Pak Beni, dan juga Nang Boru, dan juga Bang Deli, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, supaya tidak saja mereka didoakan, tetapi mereka memiliki iman untuk sembuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan pula segala usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, baik itu warung, toko, dan juga pekerjaan-pekerjaan non formal Tuhan yang dilakukan, dan juga pekerjaan formal kami serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati di dalam kekuatan Tuhan. Dan kami akan pula untuk teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan urapi, Tuhan buka jalan luar biasa sehingga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan biarlah mereka tetap tegar hatinya melakukan apapun juga Tuhan, mereka rajin dan tidak mesti jaim untuk melakukan pekerjaannya, karena kami percaya Tuhan memberkati bukan karena posisi saja, tetapi karena karakter, karena kesetiaan, dan juga sanggup untuk melakukan segala sesuatu meskipun dari hal yang kecil. Tuhan berkati, dan juga anak-anak kami yang pelajar, siswa, mahasiswa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan otak yang cerdas Tuhan, berikan kemauan yang kuat untuk bisa belajar dengan baik, bisa menyerap dengan baik apapun kata guru di sekolahan. Dan kami akan pula anak-anak kami sekolah minggu, apapun yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu, supaya ditaati dengan baik Tuhan. Kami tahu bahwa mereka adalah usia-usia yang patut mendapatkan pengetahuan cinta kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak kami yang takut akan Tuhan akan diberikan hikmat kepandaian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan kiranya jemaat Tuhan seluruhnya diberkati oleh Tuhan, dan juga para pekerja, para ibu rumah tangga, para kepala rumah tangga, pemilik usaha maupun yang bekerja sebagai karyawan diberkati oleh Tuhan. Berikan mental yang baja, yang siap bertanding Tuhan. Dan kami percaya mental ini membuat mereka menang dari iman kepada iman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur, dan kami percaya jemaat GBS 56 diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sengsaraku, Engkau yang menghibur, air mataku Kau tampung dalam hikmat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya
kami mendoakan untuk panitia Natal, kami serahkan Bang Riki ke dalam tangan Tuhan, dan juga dibantu oleh Ibu Gembala dan juga Pak Sab, supaya diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk bisa berbicara, bisa mengatur semuanya dengan baik Tuhan. Dan kami serahkan pula Ibu Siska sebagai bendahara, Tuhan akan berkati, dan juga sebagai acara Tuhan di bidang acara Ibu Gembala, dan juga dibantu oleh komisi-komisi GBS 56 diberkati oleh Tuhan. Humas Pak Po dan juga Ibu Marta juga diberikan komunikasi yang baik, yang cerdas, untuk bisa mengkomunikasikan Natal dan Tahun Baru ini dalam pengurapan Tuhan. Yang tim PW yang diketuai oleh Bapak Oktober Pakpahan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan juga tim PW semuanya, supaya diberikan hati yang baik untuk bisa melayani hanya untuk Tuhan saja. Dan bagian perlengkapan dekorasi kami serahkan Pak Sab, dan juga komisi pria dan juga profesi dan Yud yang membantunya, diberikan kekuatan untuk bisa mengelola dengan baik. Seberapa jauh kami bisa menghias ruang kami percaya Tuhan akan berkati. Dan juga penata layanan Tuhan, Ibu Gembala dibantu oleh komisi WPI, supaya bisa berjalan dengan baik di dalam pengurapan Tuhan. Kami serahkan pula untuk keamanan di lingkungan kami, Pak Ferry dan juga Bang Dede diberkati oleh Tuhan. Dan kami serahkan untuk seksi konsumsi Tuhan, untuk Ibu Siska dan Ibu dan Saudari Sela, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pembagian konsumsi ini. Dan juga Bang Richard dan Kamel juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati oleh kekuatan Tuhan. Dan kami juga Tuhan sebagai tim doa yang malam hari mendoakan Nataru ini Tuhan, dan juga para penilik wilayah, para ketua-ketua komsel, ketua-ketua komisi, supaya mereka tidak berdiam saja, tetapi mereka tidak berbangku tangan, tetapi mereka selalu mendoakannya, bahkan setiap saat, setiap waktu. Karena kami membutuhkan kesatuan, kami membutuhkan doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan kami tidak boleh menganggap enteng, kami harus mendoakan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya doa yang luar biasa akan diurapi oleh Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami menyerahkan untuk pendanaan Natal kami yang masih mengalami kekurangan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup sediakan, tetapi juga melalui kami ini Tuhan, ajarkan kami juga memiliki hati untuk bisa menggelontorkan sebagian dana yang kami miliki Tuhan. Kami percaya bahwa kami menyelenggarakan ini bukan karena semata-mata hanya untuk event-event saja yang kami lakukan, tetapi membutuhkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesempatan untuk masih ada kekurangan dana. Artinya setiap kami harus melek, tidak kami berbangku tangan saja, tidak mengandalkan satu atau dua orang atau satu dua keluarga Tuhan saja, tetapi setiap kami memiliki tanggung jawab yang sama Tuhan. Kalau kemarin kami sudah melakukannya, dan kami akan terus melakukannya Tuhan, karena tentunya event-event Natal ini akan banyak, dan beberapa kali kami lakukan sampai kepada ibadah awal tahun, dan kami membutuhkannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dan juga menyerahkan acara Natal kami, baik itu praise and worship, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kesaksian-kesaksian, siapapun yang melayani, siapa yang akan tampil, Tuhan akan berikan hikmat, kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan juga kami serahkan untuk Ibu Ruth Tuhan di dalam penyampaian khotbah Natal, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Dan kami serahkan pula untuk renungan Natal dan juga penyalaan lilin, untuk pembagian konsumsi, semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bahwa Natal tahun ini sama dengan tahun-tahun kemarin Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam
mendoakan Tuhan untuk kegiatan Natal sampai kepada tahun baru untuk Natal Panti Jompo tanggal 7 Desember. Terima kasih oleh karena kegerakan dari para wanita sehingga apa yang harus kami bawa sudah tercukupi. Dan biarlah Tuhan pendanaan yang yang belum seluruhnya terkumpul secara cash Tuhan supaya bisa terkumpul dengan baik, dan apapun yang sudah tersedia ini adalah anugerah Tuhan. Dan jikalaupun berkelebihan, tentunya Natal tidak cuma tanggal 7 Desember tetapi sampai kepada awal tahun, tentunya kami akan terus mengadakan pengumpulan ini dan kami percaya semuanya berguna bagi Nataru kami Tuhan. Terima kasih, mendoakan untuk di Panti Jompo nanti Tuhan supaya transportasi juga baik dan sampai di sana juga baik keadaannya, tidak ada kecelakaan, tidak ada halangan apapun juga. Berikan cuaca yang terbaik dan juga yang kami akan melayani di sana supaya kami juga memberikan pelayanan yang terbaik, karena pelayanan yang baik adalah membawa nama baik bagi GBS 56, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan untuk acara, untuk spanduk apa yang kami bawa, untuk apapun yang kami sampaikan di sana, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sana Tuhan. Kami percaya bahwa kami juga masih bertanya mengapa kami dipercayakan untuk pelayanan ini. Tentunya ada maksud yang luar biasa, dan kami hanya meminta kekuatan Tuhan melimpah atas pelayanan kami ini, baik itu WL maupun MC dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Natal dan juga penyalaan lilin diberkati oleh Tuhan. Dan juga opa-oma yang ada di sana, dengan kehadiran kami, mereka semuanya mengalami jawaban daripada Tuhan. Sehatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka, supaya betul-betul Tuhan kami menyerahkan yang belum Kristen, yang masih Muslim maupun Buddha dan juga agama lain, supaya dengan acara event Natal ini Tuhan mereka boleh diberkati, sehingga lama-lama mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan pula Tuhan untuk Natal umum tanggal 15 Desember, tanggal 15 Desember di jam 10 ini diberkati oleh Tuhan, dan kembali menyerahkan burut ini ke dalam tangan Tuhan supaya apapun yang menjadi keinginan Tuhan dilakukan, diucapkan, dikalimatkan oleh Ibu Ruth ini Tuhan, dan apapun yang menjadi talent Ibu Rantung ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga Natal sekolah minggu diberkati oleh Tuhan pada 21 Desember nanti, karena ini sore Tuhan kami meminta anugerah Tuhan untuk cuaca yang terbaik saja Tuhan. Kami tidak bisa memilih, kalaupun itu adalah hujan, biarlah kami boleh bersedia untuk tetap hadir Tuhan. Apa yang kami harus persiapkan diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan pula Christmas Youth yang akan dilakukan pada sore hari, tetapi masih mencari waktu yang terbaik juga, berhubung waktu cuaca yang masih terkena hujan di sore hari, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan dan kerelaan kepada anak-anak youth kami Tuhan, supaya mereka seperti masa-masa di lain hari Sabtu mereka bisa bangun pagi untuk sekolah. Nah tentunya di acara youth ini pun mereka bisa komitmen untuk bisa bangun meskipun itu dilakukan saat siang hari, dan kami percaya dengan hati yang mengasihi Tuhan tentunya bisa dilakukan. Gerakan ibadah Natal umum 25 Desember pada jam 10 pagi kami serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Natal profesi juga yang sedianya akan dilakukan pada Januari, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap mendoakan Tuhan jikalau ada wilayah atau keluarga jemaat GBS 56 yang punya kerinduan untuk melakukan Natal bersama, tentunya kami mendoakan supaya diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala apa yang dibutuhkan. Dan kami akan pula Tuhan untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember pada pukul 6 sore, dan kami ingin sharing satu dengan yang lain. Setiap wilayah akan menyediakan konsumsi secara berbeda-beda, dan kami percaya ini adalah sebuah kekayaan tersendiri, dan kami percaya karena itu adalah waktunya sore, kami hanya pasrah kepada Tuhan, biarlah semuanya baik dalam keadaannya Tuhan. Terima kasih. Serahkan di pagi harinya pada ibadah tahun baru diberkati oleh Tuhan. Dan di 1 Januari ini adalah saat indah kami untuk menemukan awal tahun yang diberkati Tuhan. Saya percaya kalau 2024 sudah diberkati oleh Tuhan, maka di tahun 2025
kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan, kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa. Yesus, apa arti hidupku? Engkau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tuhan, berbicaralah melalui pembacaan renungan ini supaya diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menyertai kami sampai kepada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Roh jahat yang ingin mengganggu dalam bentuk apapun, pikiran kami yang melayang kemana-mana, segala roh kritik dan apapun yang muncul dari pikiran kami dipatahkan, dihentikan di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami sampai kepada selesainya ibadah doa malam hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita adalah tanggung jawab orang pilihan. Pembacaan kita sesuai dengan pembacaan harian kita. Salah satunya ada di dalam Amos 3 ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Latar belakang, ketika kita membaca ayat ini mungkin terasa keras dan menantang. Tetapi sebenarnya firman ini adalah pengingat bahwa kasih Allah kepada umatnya membawa tanggung jawab yang besar. Allah memilih Israel bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain, tetapi karena kasih dan perjanjiannya. Kita ini adalah Israel rohani, saudara. Jadi kalau orang Israel itu dipilih bukan karena apa-apa, tetapi oleh karena apa? Karena Tuhan sudah menggariskan itu. Allah memilih Israel bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain. Dan kita melihat bahwa sampai sekarang pun kita juga melihat bahwa ada bangsa-bangsa lain yang lebih baik dari mereka ya. Nah kita juga begitulah. Kalau kita melihat satu persatu, kita ini dipilih bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita orang pandai, bukan karena kita orang suku tertentu, bukan karena kita memiliki kekayaan tertentu, atau bahkan kita juga bukan karena kita orang miskin, bukan karena kita orang tidak terpelajar, atau sebaliknya kita orang terpelajar, bukan. Jadi Tuhan pilih kita itu karena rahmat dan anugerah Tuhan saja, seperti bangsa Israel, dan kita sebagai Israel rohani tentunya kita menerima yang sama. Namun dengan pilihan itu datang kewajiban untuk hidup dalam ketaatan. Nah, kita nggak cuma dipilih saja, tetapi Tuhan juga, kalau aku sudah pilih kamu, maka pasca daripada pemilihan itu, engkau harus taat kepada Tuhan. Jadi tidak cuma leha-leha, aku orang pilihan, nanti pasti masuk surga. Wah, saudara sekalian, tentunya pemilihan Tuhan itu mengandung ketaatan yang harus kita lakukan. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah pilihan yang istimewa. Allah berkata, hanya kamu yang kukenal. Ini menunjukkan hubungan yang dekat antara Allah dan umatnya. Kita memanggil dia adalah maksud saya sebagai Bapa. Dan itu sangat dekat dan Tuhan kenal kita, saudara. Ya, dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Kristus juga menjadi umat pilihan Allah. Perjanjian lama itu Israel sebagai umat pilihan Allah. Di perjanjian baru, di masa modern ini, kita juga menjadi umat pilihan Allah. Kita lah umat pemenang ya. Kita dipilih menjadi orang yang menang. Tetapi pilihan ini bukan hanya hak istimewa, melainkan juga tanggung jawab untuk mencerminkan karakter Allah dalam hidup kita. Saya ulang, tetapi pilihan ini bukan hanya hak istimewa, kita sebagai orang dipilih, yang terpilih oleh anugerah Tuhan kita dijadikan menjadi umat pilihan secara rohani, dan itu memiliki hak istimewa. Tetapi kita juga punya tanggung jawab
ya, untuk mencerminkan karakter Allah di dalam hidup kita. Saya sudah ditebus oleh darah Kristus yang sejatinya secara darah saya bukan orang Israel, tetapi Tuhan pilih saya menjadi umat pilihan seperti bangsa Israel, dan tentunya karakter Allah harus ada dalam hidup saya. Itu menjadi tanggung jawab yang tidak gampang, saudara. Nah, saya percaya saudara sekalian yang masuk di Zoom ini juga adalah sedang berusaha untuk memiliki karakter Allah sendiri terjadi atas hidup kita. Makanya saudara sekalian, saya ulang bahwa kita itu dipanggil, dan ketika kita naik nanti masuk surga, kita akan dapati bahwa jerih payah kita itu tidak seimbang, saudara. Bahkan orang bilang kalau kita sudah menyerahkan tubuh kita untuk dibakar pun, saudara sekalian, rasanya tidak bisa menjadikan kita layak untuk masuk surga. Jadi itu saudara sekalian ya. Nah, saya percaya setiap kita sedang bergumul di satu persatu ya. Ya, saya bisa melihat dari status saudara, dari ya ketika kita ketemu langsung, ya mukanya ceria saudara, tetapi hatinya masih bergumul. Saya tahu itu, dan kami juga samalah, kita juga sedang bergumul semuanya, tetapi ingat bahwa pergumulan itu tidak sebanding nanti ya, untuk kita menerima kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, peringatan akan dosa. Allah memperingatkan Israel bahwa dosa mereka tidak bisa diabaikan. Sebagai umat pilihan, mereka dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tetapi seringkali mereka gagal. Allah memperingatkan Israel bahwa dosa mereka tidak bisa dikompromi atau diabaikan. Mentang-mentang lu umat pilihan, kemudian dosa, wah nanti habis dosa kan minta ampun, pasti diampuni. Ya, tetapi jangan menganggap bahwa itu bisa diabaikan begitu saudara. Tetapi kita tetap bertanggung jawab. Jadi kita sudah dipilih, karakter kita mesti seperti karakter Allah, kemudian kita mesti menjaga diri kita supaya tidak berdosa, meskipun ada pengampunan, ya kita berusaha. Karena ada Alkitab mengatakan dosa yang disengaja tidak mendapatkan ampun. Nah, berapa kali saudara kita itu sering sengaja melakukan dosa, sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita agak melupakan atau terlupa, atau memang sengaja melupakan ayat ini bahwa yang disengaja itu nggak bisa dapat ampun gitu ya. Jadi kita pikirkan itu saudara, kita renungkan siang dan malam, jangan sampai kita itu lakukan dengan sengaja. Sebagai umat pilihan, mereka dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tetapi seringkali mereka gagal. Jadi Israel itu diperhadapkan dengan bangsa-bangsa waktu mereka perang ketemu dengan bangsa lain, waktu mereka ada di Mesir juga bersama orang asing lain, dan juga bangsa Israel itu ada wilayahnya itu kan dari awal sampai kepada nanti masuk Kanaan, itu bersama dan dilingkupi sekitarnya itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tujuannya adalah supaya mereka itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu. Tetapi ketika terjadi di situ terjadi sinkritisme dan juga terjadi kawin campur, itu yang membuat Allah marah kepada bangsa Israel. Oleh karena apa? Percampuran itulah membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan yang benar, akhirnya mereka ngikutin istrinya lah atau suaminya lah, saudaranya asing itu yang menyembah Baal, Baal Peor itu ya, kemudian menyembah patung-patung lah begitu. Nah itu bahayanya saudara. Jadi nggak cuma nggak boleh, itu bukan berarti kamu nggak boleh menikah dengan bangsa lain, bukan itu. Tetapi Tuhan tahu bahwa ketika mereka itu menikah dengan bangsa lain, maka bangsa lain itu lebih kuat kepercayaannya dibanding orang Israel itu. Kecuali orang Israel memang kuat benar gitu loh imannya. Tetapi kan kejadiannya banyak gagal begitu ya, gagal maning. Bagi kita ini adalah pengingat bahwa sebagai orang percaya, hidup kita seharusnya mencerminkan kesucian Allah. Jadi kita itu adalah cermin kehidupan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah mengingatkan kita bukan karena ingin menghukum, tetapi karena kasih-Nya untuk memulihkan kita.
Jadi teguran terhadap dosa kita itu bukan Tuhan ingin menghukum, mengingatkan, itu bukan, tetapi karena kasih Tuhan untuk memulihkan kita. Jadi Tuhan datang itu dengan kasih-Nya memeluk kita, mengangkat kita daripada lumpur dosa. Tetapi saya ingatkan bahwa suatu saat Tuhan datang itu tidak dengan kasih, tetapi dengan pedang, saudara. Dengan kalau sudah masanya penghakiman, sudah tidak ada yang namanya kasih mengasihi seperti awalnya itu. Makanya hidup adalah kesempatan, ya. Jadi mumpung Tuhan masih kasih kepada kita, diberikan kita kesempatan, maka kita harus terima itu sebagai kesempatan yang baik. Hidup ini adalah kesempatan. 3, respon kita, pilihan Allah atas hidup kita adalah undangan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Saya ulang, pilihan Allah atas hidup kita adalah undangan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Malam ini marilah kita merenungkan apakah hidup kita sudah mencerminkan panggilan sebagai umat pilihan Allah. Apakah hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mencerminkan, ini ada cermin, sudah mencerminkan panggilan sebagai umat pilihan Allah. Ya. Apakah betul-betul kita itu sudah mencerminkan bahwa kita itu adalah umat yang dipanggil dan juga umat yang dipilih. Ya, kita dipilih. Gitu ya. Adakah hal-hal dalam hidup kita yang perlu diselaraskan kembali dengan kehendaknya? Kehendak kita terlalu banyak, saudara. Jadi mulai kehendak kita atas tubuh kita, tidak cuma pengen sehat, tapi dengan kaki kita yang sehat, kita pengen pergi kemana. Dengan tangan kita pengen melakukan apa. Dengan pikiran kita pengen memikirkan apa. Nah, apakah itu selaras dengan kehendak Tuhan? Itu, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah betul kita tahu kehendak Tuhan yang mana? Nah, kita itu jadi tahu bahwa itu kehendak Tuhan atau bukan ketika kita sering baca Alkitab. Makanya berusahalah saudara sekalian, waktu saya share ayat-ayat Alkitab itu setiap hari baca saja, saudara. Jadi itu menjadi panutan buat kita. Suatu saat kita nggak mudah ingat kan, tetapi Roh Kudus nanti mengingatkan tentang sesuatu terhadap firman Tuhan itu. Meskipun kita ayatnya lupa di mana, tetapi Roh Kudus ingatkan kita, nak, kamu jangan begitu kan, bukankah firman Tuhan berkata? Firman Tuhan itu ajaib, saudara sekalian. Ya. Sebagai penutup, Allah memilih karena kasih-Nya, tetapi kasih itu membawa tanggung jawab untuk hidup seturut firman-Nya. Allah memilih kita karena kasih, tetapi kasih itu membawa tanggung jawab untuk hidup seturut firman-Nya. Allah memilih kita dengan kasih. Tetapi kasih itulah mengandung tanggung jawab untuk kita hidup seturut firman-Nya. Ya, saudara. Nanti kalau saudara agak nggak ngeh, nanti ulang lagi lah rekamannya ya, saudara. Jangan sia-siakan panggilan itu. Jika ada dosa, mari kita bertobat. Siapa bisa angkat tangan di sini yang pakai video? Saya tidak berdosa. Saya tidak berani mengangkat tangan karena semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan tugas kita adalah bukan terus berkubang dalam dosa, tetapi kita harus bertobat kepada Tuhan. Jika ada kelemahan, mari minta kekuatan darinya. Siapa yang merasa hari-hari ini kita merasa lemah tubuh kita, dan juga pikiran kita sudah angkat tangan di hadapan Tuhan, kelemahan, dan kita diingatkan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, ya. Jadi bukan tipikal letih lesu karena kurang darah, tetapi letih lesu kehidupan ini, saudara. Kita udah masuk kepada dunia kita itu seperti panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, kita tergantung memerankan yang mana, saudara. Saya melihat saudara itu perannya luar biasa. Ada seorang
perempuan yang memang harus menggantikan posisi seorang laki-laki. Siapa itu? Angkat tangan saudara. Dan juga ada seorang laki-laki yang mungkin menggantikan seorang perempuan. Nah saudara, kenapa? Nah ya itulah dalam rumah tangga, karena Tuhan jodohkan kita itu sepadan. Sepadan itu artinya sepadan itu artinya saling membantu gitu loh. Jadi yang kurang ditutupi dengan yang sudah lebih gitu ya. Kita sepadan itu seperti segambar dengan Tuhan, artinya kita adalah prototipe daripada Tuhan sendiri. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang juga memampukan kita. Ada amin saudara? Jadi Allah tidak cuma memanggil kita, tetapi Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Nanti baca lagi tokoh-tokoh Alkitab itu, mereka adalah orang sederhana yang tidak punya kemampuan. Bahkan ada seorang perempuan yang bisa kasih kepada peti persembahan itu cuma 2 peser. Nah, di antara orang kaya raya yang kasih itu luar biasa. Nah, intinya bukan masalah kaya dan kelebihannya saudara. Tetapi Tuhan punya cara pandang itu berbeda. Orang cuma 2 peser ini adalah lebih kaya hatinya. Lebih murah hati dibanding yang lainnya. Karena apa? Persentase saudara. Jadi kalau orang-orang kaya itu mungkin memberikan, ya kalau nominal kita 1 juta begitu ya. Tetapi uang di rumahnya itu bisa 10 juta, 100 juta, 1 M begitu saudara. Tetapi perempuan itu kasih 2 peser itu adalah seluruh hidupnya yang dia berikan untuk itu saudara. Nah makanya di sini kalau kita berbicara tentang persentase saudara, saya pikir kita ini hanya sebagian kecil yang masih punya rumah yang mengontrak atau masih bergumul. Kita terus mendoakan itu saudara. Tetapi kebanyakan saya melihat meskipun sederhana, teman-teman sudah punya rumah. Dan itu adalah bagian terpenting dari hidup. Ya sebenarnya kita bukan orang sembarangan. Kita sudah punya lah itu semuanya. Ya. Dan juga kalau di suatu saat di komsel-komsel di beberapa tempat itu menunya juga ciamik saudara. Menunya juga keren gitu saudara. Jadi saya jadi teringat itu gulai ayam kampung jadinya. Ya itu kan luar biasa. Jadi jangan memelas diri atau mengasihani diri sendiri. Kita itu bisa lah ya. Kita bisa orang yang mampu. Karena Tuhan yang memberkati kita. Baik, masih ada 9 menit lagi. Nah, ada doa di sini saudara. Nanti setelah ini ketika sudah mau tidur, doakan yang pertama adalah kita berterima kasih karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umat Tuhan. Jadi Tuhan pilih kita luar biasa. Cara saudara dimenangkan untuk menjadi Kristen itu luar biasa. Dan kemudian kita juga meminta ampun atas dosa kita yang membuat kita juga sering jauh daripada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini saja saudara, kita merasa kadang-kadang Tuhan karena saya sibuk kerja juga, kadang saya lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan saya teringat kepada gambaran itu, ada orang sibuk saudara, bukunya numpuk di kantor itu, sebenarnya telepon, sebentar angkat telepon, sebentar buka SMS, dan Tuhan tuh cuma duduk di pojokan gitu ya. Dia berpikir, kapan anakku yang sudah aku pilih ini ketaatannya mana ya, kasihnya kepadaku mana ya. Nah begitu ya, Tuhan Yesus itu gambaran itu melihat gitu ya. Nah, sudah tunggu-tunggu, sudah sehabis maghrib itu tetap aja masih midnight begitu saudara. Nah kayaknya orang tersebut langsung kopernya tutup, kemudian dia ke mobil langsung tinggalkan kantor itu, dimatiin lampu, dan kemudian nyampe di rumah juga. Yesus ngikutin, oh jangan di rumah dia nanti doa kepada Tuhan. Oh tidak, setelah nyampe di rumah dia tata semuanya, bersihkan semuanya, dan dia makan, kemudian dia langsung tidur ngorok saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus tungguin sampai pagi hari. Nah sejak sampai ayam berkokok itu ya, karena di perkampungan begitu, mungkin setelah ayam berkokok itu dia akan doa kepadaku. Nah tetapi enggak, waktu setelah bangun dia
buru-buru akhirnya ke kantor lagi. Nah, sirkulasinya seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran saudara. Nah, sesibuk apapun teman-teman sekalian, ingat Tuhan ya. Doa kepada Tuhan sambil baca buku, sambil apa pekerjaan, sambil masak, sambil nyuci, lantunkan lagu-lagu gitu saudara, yang betul-betul membuat kita itu lebih kuat di dalam Tuhan ya. Nah, kita minta ampun kepada Dia, dan juga kita minta tolong supaya hidup seturut kehendak-Mu. Kenapa kita minta tolong kepada Tuhan? Kita sendiri nggak kuat saudara. Kan firman Tuhan mengatakan apa yang kita pikirkan itu seringnya baik saudara, tetapi yang kita putuskan dealnya atau yang eksekusinya kebanyakan tidak baik saudara. Makanya waktu ada pikiran baik di sini, ya Roh Kudus kuatkan aku untuk bisa menaati kalau sudah bernasar-nasar ini, supaya saya bisa menggunakan uang ini sesuai dengan janjiku yang baik ini untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu Natal ini Tuhan. Ingatkan saya Tuhan, supaya nanti saya tidak terlupa, dan ketika masuk gereja, mampir kemana, kemudian uang itu kita belanjakan, dan kita minta tolong kepada Tuhan. Waktu kita sedang mau ke gereja, kita kehausan, kita mampir, ada cendol saudara, ada cendol dawet ayu gitu ya, atau cendol ayu itu ya. Nah, kemudian waktu kita mau membeli itu, Roh Kudus ngingetin kita, kamu kan janji kan mau kasih persembahan untuk Natal sekolah minggu, untuk Natal panti jompo, untuk Natal umum, untuk Natal ibadah Natal, untuk tahun baru, untuk tutup tahun kan. Oh iya Roh Kudus, ampuni saya. Dawetnya nggak jadi saudara. Nah, betul nggak saudara? Jadi jangan sampai kita itu membiarkan itu sehingga membuat kita gagal lagi. Dan tentunya kalau kita sudah mengikuti arahan Tuhan, Tuhan disenangkan. Jadi tidak cuma kita menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, jadi nanti kayak janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi begitu saudara ya. Nah, makanya hambanya yang bicara ini lebih suka kepada gak usah nasar lah, gak usah janji lah. Tetapi kalau sudah kadung janji, ya memang harus dilakukan saudara. Nah, kenapa saya bukan tidak suka, tetapi mengarahkan jemaat, karena ini adalah sebuah didikan, teman-teman sekalian, kalau bisa gak usah bernasar. Dan kalau bernasar itu jangan lama-lama. Pak Gembala, saya bernasar tahun depan, tahun 2025, di Natal 2025, saya akan memberikan sumbangan ini. Wah, kejauhan saudara. Ya, kalau bisa itu seminggu itu udah lumayan lah. Terima kasih ibu-ibu. Kemarin saya sudah pasang list ya untuk pembelian piyama, dan nanti nggak sampai minggu lah, Jumat nanti saya akan kasih. Nah, sekarang juga mudah kan, pakai transfer juga bisa. Itu artinya tidak menunda-nunda. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja yang saya sampaikan kepada kita. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Tetap doakan kami juga mendoakan saudara, dan siapapun informasi yang dari jemaat, kita doakan senantiasa. Amin, puji Tuhan ya. Nah, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat untuk saudara sekalian malam hari ini bisa tidur dengan baik, dan tidak ada gangguan apapun, tidak ada gangguan pusing, tidak ada
sakit kepala, tidak ada mual, tidak ada sakit di bagian tubuh yang lainnya yang mengalami gangguan, entah itu bagian otot, syaraf, apapun, supaya tidak ada, dan kau tetap bisa beristirahat dengan baik dalam anugerah Tuhan. Kiranya malam hari ini adalah malam yang indah, lebih daripada malam-malam sebelumnya, dan kiranya yang sakit disembuhkan, yang sudah sembuh dipulihkan, usaha Bapak Saudara sekali diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah malam hari ini siapapun yang sudah ikut dalam Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang sudah engkau kontribusikan untuk data kuota dikembalikan berlipat-lipat oleh Tuhan. Kiranya dengan hati yang baik yang saudara lakukan pada malam hari ini, kau diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, bisa buka mic, saudara. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih sudah hadir. Halo, salam semuanya. Halo semuanya. Semuanya. Halo. Bapak Ibu, apakah di situ hujan? Hujan. Selamat beristirahat lagi. Deras. Puji Tuhan ya. Hujan saya. Tadi suara kita Pak Gam ibadah putus terus. Oh iya. Yang lain putus-putus enggak? Banyak Enggak, kan sih. Pak Gem. Ya, aku nggak kedengaran, Pak Gem. Iya. Iya, tempat saya putus terus, jadi susah ngikutinya. Ya. Yang suaranya bagus siapa? Meji. Bu Sinta bagus, Bu Mila bagus, Saya Bu enggak. Herma bagus, Amel bagus. Nah, Oh, saya jadi doang? gini Bu, karena ini pakai data jadi enggak semua rata tidak bagus gitu ya. Jadi memang pada hujan gitu ya. Iya. Tapi nanti di rekamannya akan bisa lagi. Ya. Iya deh. Oke Ya. deh. Bu Sarah bagus Bu, Lumayan. lumayan. 60%. Ya oke ya. Ya, Oke. ibadah bagus. Iya. Oke Ibu. Oke Kita deh, pengen- Tuhan berkati Pak Ya. Gam. Insyaallah. Ya. Salam. Nanti kita di wanita ngobrol lagi ya. Ya, Pak Gem. Izin Nanti di keluar. Konsel Dadah. ngobrol lagi. Ya Tuhan berkati ya. Saya tutup. God bless.